Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua di luar sana. Hari ini saya berada di Bogor, tepatnya di Kampus lama ini. kampus lama IPB ya, Dengan taman koleksi. Taman Koleksi Takol ini. Ya, itu kafe. Kafe terkenal di IPB ini. Kebetulan saya hari ini bertemu dengan Profesor Didin S. Damanhuri. Profesor Didin S. Damanhuri ini beliau menjadi saksi di sidang MK yang lalu, Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu kita tidak akan membahas tentang apa yang terjadi, perilaku apa yang terjadi di dalam sidang-sidang MK tersebut, karena sidang itu sudah selesai dan sudah mendapatkan keputusan hukum yang pasti. Tapi kita sekarang akan mencoba bincang-bincang dengan Profesor Didin ini tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi setelah ditetapkannya hasil dari sidang MK tersebut. Assalamualaikum Kang Didin. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya. Iya, ya. Udah lama ya. Udah lama ya. Dari beberapa lama kita udah ketemu, dan sekarang nih saya datang khusus ke Bogor nih. Iya, Kang iya, Didin. iya. Makasih. Nemuin Kang Didin, ingin mengetahui apa sebetulnya sih kira-kira yang akan terjadi ke depan ini menurut prediksi Kang Didin. Karena Kang Didin kan satu perilaku sejarah juga, karena sebagai saksi ya di Mahkamah Konstitusi itu. Saya ingin mendapatkan gambaran tentang apa yang akan terjadi ke depan setelah ini. Silakan Kang Didin. Ya, sebelum saya menyampaikan semacam prediksi pasca Prabowo ditetapkan sebagai presiden dengan Gibran sebagai wapresnya, disahkan oleh MK lalu kemudian ditetapkan oleh KPU ya. Jadi perlu diungkap dulu bahwa prediksi itu didasarkan kepada satu keadaan di mana peristiwa pemilu 2024 ini penuh dengan kontroversi. Dari sepanjang pemilu selama reformasi ini adalah paling kontroversial dalam sejarah sekitar 23 tahun ini ya. Mengapa? Karena dulu waktu ada terpilihnya misalnya Pak SBY 2 kali begitu ya, itu kan memang ada sidang MK untuk mengadili perkara pemilu ya, sengketa pemilu. Tetapi PHPU, perselisihan hasil pemilu 2024 ini, itu kan diawali juga setahun sebelumnya itu oleh semacam upaya ya dari Presiden Jokowi dengan pendukungnya untuk ingin 3 periode lah begitu. Dan itu didukung oleh beberapa ketua umum partai lah begitu. Kemudian juga, dan itu kemudian gagal karena ada veto dari Megawati. Setelah itu tidak selesai karena ada keinginan juga untuk memperpanjang 3 tahun. Juga itu tidak berhasil karena diveto. Tapi kemudian kita tahu bahwa putra Pak Jokowi disorong menjadi cawapres. Nah, karena usia belum waktunya, kemudian MK berkat dengan Hakim Anwar Usman itu lolos. Walaupun oleh MK dikatakan itu sebagai ada pelanggaran etik berat yang diketahui oleh Prof. Jimli ya kan, karena alasan usia maupun karena ada nepotisme waktu itu ya. Nah, tetapi kemudian lolos dan oleh KPU pun diloloskan sebagai cawapres. Walaupun kemudian oleh DKPP itu dinyatakan pula sebagai adanya pelanggaran etik berat untuk ketua KPU dan anggota-anggotanya. Tapi kemudian itu bisa dilalui dan akhirnya menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, lalu kemudian pada saat mau pemilu pun itu kan pemberitaannya luar biasa mengenai adanya kecurangan dan lain sebagainya, adanya pengarahan aparat dari tingkat yang paling tinggi sampai kepala desa, dan ada penggelontoran bansos yang kemudian pada sidang MK itu
tiga hal itu kan diajukan oleh paslon 103. Tapi kita tahu kemudian sidang MK, di mana saya juga sebagai saksi ahli, akhirnya memutuskan bahwa itu semua ditolak. Pengaduan mengenai perselisihan hasil pemilu itu, dan Prabowo ditetapkan sebagai presiden, dianggap sah dengan wapresnya Gibran Rakabuming Raka. Nah, dengan latar belakang kontroversi yang luar biasa itu, maka saya mempunyai prediksi begitu tentang bagaimana prospek ruang publik dalam demokrasi di Indonesia ke depan. Berdasarkan kronologi peristiwa-peristiwa Ya, itu ya. ya. Jadi dasarnya teoritis dan empiris lah. Ya, ya. Saya punya dasar-dasar yang kuat lah. Oke Kang, lanjut Kang. Iya. Jadi menurut saya prediksi pertama adalah karena Pak Jokowi ini telah menguasai seluruh elemen negara. Ya. Karena memang sebagai presiden kepala negara memang wajar juga. Tapi unprecedented historinya juga bagaimana misalnya koalisi besar itu bisa tercipta dalam waktu hanya 5 tahun. Bahkan sebelum 5 tahun terjadi 1 tahun kemudian setelah terpilih 2019 akhirnya bisa 85% baik itu yang ada di parlemen maupun di kabinet. Dan kemudian juga Presiden Jokowi bisa menguasai kepala-kepala desa, di mana ada undang-undang yang akhirnya kepala desa bisa menjabat bukan hanya 8 tahun, bisa dipilih kembali, bisa 16 tahun. Karena itu kan diikuti dengan demo-demo kepala desa. Betul. Ya. Jadi kayaknya demo-demo itu memang demo-demo yang pseudo kayaknya ya. Iya, ya kombinasi lah. Memang di-create tapi juga senang ya kepala desa sampai bisa seperti itu ya. Dan kemudian pers juga kita tahu hampir kayak kur nasional gitu ya. Jadi kecuali medsos, itu pers yang mainstream baik itu koran, TV itu kan hampir merupakan sebuah pemberitaan yang hampir-hampir dominan ya, yang dikuasai kontennya itu oleh pemerintahan Jokowi. Gitu. Iya. Pendek kata bahwa Pak Jokowi menguasai seluruh elemen negara ini dan sekarang pun sedang menyusun satu katakanlah match forming di mana beliau misalnya menyorong dan sudah disetujui oleh DPR mengenai Undang-Undang DKI setelah ibu kota dipindahkan ke Penajam Utara, Kalimantan Timur. Kemudian kan DKI menjadi daerah khusus, menjadi aglomerasi yang sangat luas, bukan hanya Jabodetabek ditambah Cianjur, tambah Depok dan lain-lain, yang itu nanti akan dikelola oleh Wapres Gibran ini, sehingga investor yang masuk itu praktis nanti besar-besaran ada di wilayah ini dan dalam kendali Wapres nanti. Jadi kombinasi Presiden Jokowi yang menguasai elemen seluruh negara dengan Wapres Gibran yang menguasai aglomerasi DKI, kemungkinan itu bisa memfight accompli nanti walaupun sudah dilantik ya Presiden Prabowo, ini skenario bahwa Pak Jokowi akan mengendalikan pemerintahan dan kemudian seluruh setting pembangunan juga dilanjutkan, misalnya pembangunan IKN, kemudian kereta cepat Jakarta Surabaya, kemudian hilirisasi dan lain sebagainya, itu praktis akan memfight accompli presiden. Itu wilayah aglomerasi itu Jakarta termasuk sampai Cianjur ya, mungkin besar sekali. Ini Depok, kan wilayah strategis ya. Iya, sangat strategis. Dan itu nanti akan dibawa koordinasi wakil presiden. Ya, di dalam undang-undang DKI itu. Undang-undang DKI itu ya. Dan katakanlah terwujud undang-undang itu ya. Sudah disahkan sekarang. Udah disahkan ya. Berarti walaupun katanya masih bisa ada masukan-masukan, saya nggak tahu nanti ujungnya kayak apa. Tetapi dugaan saya ini akan mulus lah. Ya akan mulus, dan kalaupun ada perubahan ya teknikal aja lah. Teknikal aja ya.
Nah cuma persoalannya, Kang Didin, saya ingin bertanya nih, kalau misalnya aglomerasi itu yang merupakan wilayah strategis dan merupakan wilayah historis, geografis, Ya, dan sangat penting, kemudian nanti Prabowo memimpin di IKN, sementara kegiatan masih berpusat di aglomerasi ini. Ini gimana nanti hubungan Jokowi, hubungan Prabowo dengan Gibran ini kira-kira? iya. Ada Jadi kendala tidak ya kira-kira? kalau skenario Pak Jokowi ini begitu kuat dikombinasikan dengan Wapres yang menguasai aglomerasi, kemungkinan Prabowo yang menyesuaikan. Tapi ini kan prediksi pertama ini. Ya, prediksi pertama. Prediksi pertama. Jadi nanti kalau seluruh prediksi ini mengatakan bahwa Pak Jokowi dalam 5 tahun mengendalikan, walaupun dia bukan presiden lagi. Oke, begitu kuatnya asumsi Begitu kita. kuatnya asumsi ini. Asumsi kita begitu kuatnya. Ya. Sehingga kemudian Dengan demikian ada informasi bahwa Pak Jokowi akan running kembali 2029. itu masuk di akal sih. Iya. Jadi kalau prediksi ini benar ya. iya. Kan ini saya ini memprediksi bukan hanya satu prediksi, ada option A, B dan C nanti. Iya. Oke. Ini option A ini ya, yang ada Skenario A lah. skenario A ya, bahwa sesuai dengan Undang-Undang DKI itu, bahwa yang akan mengkoordinasi aglomerasi ini adalah Wakil Presiden. Sementara Prabowo secara nasional ada di IKN. Nah ini kan persoalannya apakah ada kendala nggak, ada constraint dari Ya dalam prakteknya nanti tentu saja tidak akan semulus-mulus amat ya, pastilah ada itu. Tapi kan bagaimana Pak Jokowi menyusun match forming ini dengan tim yang sudah selama ini setia 10 tahun. Ini tentu akan menjaga sedemikian agar skenario Pak Jokowi inilah yang berjalan gitu. Nah, artinya pertanyaannya apakah Pak Prabowo betul-betul terfight accompli dan kemudian masuk pada mengikuti skenario ini. Harus itu ya. Nah, itu belum tentu juga gitu kan. Belum tentu juga. Oleh karena itu, saya punya prediksi yang kedua, option yang kedua. Yaitu gejalanya sih sudah ada sebenarnya. Jadi Pak Prabowo selama sebelum dilantik memang selalu yang adjusted to Pak Jokowi dan keberadaan Gibran. Tapi bisa saja karena ini dasarnya sudah ada, yaitu ketika dia berpidato di forum investor dalam bahasa Inggris dia bilang bahwa demokrasi di Indonesia ini very messy, very tiring dan very costly. Nah, dan ada banyak ruang untuk perbaikan. Ya. Itu belum ditetapkan oleh KPU loh pidato ini. Ya. Jadi ini ada apa nih? Jadi ada anggapan juga ya menurut akangnya bahwa Prabowo itu mempunyai visi yang lebih luas dari apa yang ada sekarang. Iya, belum dilantik nih. Bahkan belum, kalau nggak salah belum ditetapkan oleh KPU. Prabowo sudah punya pandangan seperti yang mengejutkan kalau menurut saya. Iya. Bahwa demokrasi di Indonesia ini sangat berantakan, sangat melelahkan dan sangat berbiaya tinggi. Berat dan ada ruang untuk perbaikan. Ada banyak ruang perbaikan. Oleh karena itu saya duga Pak Prabowo mempunyai sebuah visi yang ingin memperbaiki demokrasi Indonesia. Tidak mustahil kan? Apalagi dia udah mengungkapkan seperti itu di forum yang Mandiri Investor namanya. Dan dia ngomong dalam bahasa Inggris, tentu saja diliput secara internasional dan tentu saja bukan tanpa sebuah analisis dan keyakinan. Oleh karena itu dugaan saya bisa saja menjelang pelantikan maupun apalagi setelah pelantikan, Pak Prabowo justru sedang menyusun agenda perbaikan demokrasi di Indonesia. Nah, syaratnya apa? Kalau menurut saya, karena banyak sekali analisis internasional maupun nasional, perdebatan di kalangan ahli, bahwa sekarang ini kan indeks demokrasi merosot sejak 2016 sebenarnya. Dulu sempat di atas 0,71, kemudian merosot sampai turun 6,7 sampai 2020 itu 6,3, baru naik lagi dikit dan sampai sekarang masih
disebutnya sebagai demokrasi cacat. Jadi Pak Prabowo banyak baca, dan saya kira obsesi yang lamanya juga mungkin Tentang idealisme idealisme nasionalisme, nasional, ya, macan Asia segala macan macam. Asia, demokrasi, Betul. bahkan menghindari bagaimana 2030 Indonesia hilang dari peta dunia. Nah, itu kan Dan itu semua, dibaca oleh itu, dan ini terkait dengan demokrasi yang semua itu kan pemikiran Prabowo ya, iya. yang kemungkinan dengan dia berkuasa dia akan mewujudkan. Nah, itu dia. Dugaan saya prasyaratnya adalah kalau memang akhirnya Pak Prabowo ini akan melaksanakan pemikirannya, maka dia akan punya jarak dengan Pak Jokowi maupun dengan Gibran, karena dianggap ya ini yang memerosotkan demokrasi kan Iya, begitu. iya, iya. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Prabowo setelah dilantik maka dia akan pelan-pelan akan menyusun agendanya, dan kemungkinan juga bukan hanya itu, tidak akan berhenti di situ karena banyak sekali kan koreksi untuk supaya indeks demokrasi, kebebasan sipil akan dibangun kembali, media akan diberikan ruang lagi, KPK mungkin juga kemungkinan akan dikembalikan sebagai komisi negara yang independen, bahkan akan memperbaiki hubungan pemerintah dengan umat Islam yang dianggap ada masalah gitu kan. Bisa nggak, Kang? Buzzer pun menurut saya jangan-jangan tidak dipakai. Oh gitu ya. Bisa nggak, Kang, rakyat tuh berharap terhadap Prabowo? Ya kalau saya sih begini, orang Indonesia ini ya, kalau baru wacana, orang juga wait and see. Tapi kalau sudah konkret mulai, nanti kan bisa dilihat dari susunan kabinet. Apa betul kabinet ini tidak menciptakan koalisi gemuk lagi, yang katanya harus permanen dan jangka panjang. Iya. Kalau dia lebih wajar, kabinetnya lebih banyak mengundang para ahli, ya, zaken gitu. Kemudian dia pelan-pelan memperbaiki demokrasi. Saya kira tidak mustahil kemudian ada pemulihan kepercayaan kepada pemerintah. Tidak mustahil. Karena kemudian kan yang dilihat konkretnya, bukan wacananya. Bukan wacananya. Ya. Nah, jadi jadi pengelolaan APBN pun mungkin akan lebih rasional. Rasional. Itu loh. Jadi ya tidak mustahil kalau ini akan dilakukan oleh Prabowo sebagai presiden. Nah, tinggal bagaimana ini nanti ada peta, 4 peta kan. Satu, hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang lama, dan di situ ada Gibrannya juga. 2, ada PDIP, apakah masuk pemerintahan atau tidak, tapi katanya akan di luar pemerintahan. Dan kalau misalnya diciptakan suatu koalisi yang maksimal hanya 70%, lalu bahkan 35%, tapi di luar itu, saya kira mungkin akan lebih sehat untuk demokrasi. Nah, kemudian nanti akan dilihat pula bagaimana koalisi perubahan yang diciptakan oleh Anies ada di mana itu, yaitu Nasdem, PKB, dan PKS ada di mana, apakah masuk pemerintahan atau tidak. Kalau lihat bocoran susunan kabinet yang entah benar atau tidak, itu kelihatannya lebih zaken ya, dan tidak ada partai-partai koalisi perubahan. Jadi bisa saja ini sebuah harapan untuk perbaikan demokrasi. Jadi penampatan itu atas dasar keahlian. Ya, walaupun ada partai-partai pasti aja lah. Misalnya partai-partai orang ahli dari partai, bukan semata-mata kesempatan dari partai. Iya. Jadi why not gitu. Ya. Dan nanti publik, rakyat pada umumnya hanya akan melihat konkret. Kalau konkret pelan-pelan terbuktikan, tinggal jadi sebagai game changers, ya, dia akan memelihara hubungan dengan Jokowi kayak apa, dengan PDIP kayak apa sebagai partai yang terbesar sekarang ini. Kemudian kalau Golkar kan sudah ada di dalam dengan PAN, ya kan, dan beberapa partai lain. Tinggal siap partai mana yang akan juga memperkuat, tapi kemudian tetap ada yang di luar. Karena syaratnya demokrasi tetap ada check and balances. Kalau Prabowo berani akhirnya membuat satu check and balances dalam sistem pemerintahan, hubungan antara eksekutif dengan legislatif dan yudikatif, misalnya KPK juga menjadi komisi negara yang independen kembali, maka tidak mustahil publik nasional maupun internasional akan memberikan rekognisi nanti. Termasuk rakyat Indonesia akan mendukung ya. Iya, bisa saja. Karena tapi konkret ya. Konkret ya. Jangan hanya wacana gitu. Kan gitu. Ya. Terus
apalagi yang Nah, yang ketiga gitu ya. bisa saja ya karena akumulasi ketidakpuasan Hmm. sebelum pemilu ini luar biasa, tak terperikan, ketimpangan sangat antara kelompok super kaya dengan Ya rakyat jelata lah. rakyat pada umumnya yang ada di bawah garis kemiskinan begitu lebar, indeks oligarki yang mungkin terburuk di dunia. Kemudian ketidakpuasan selama 10 tahun ini menjadi sangat Terakumulasi dalam ya, ketidakpuasan ya. ketidakpuasan bisa saja kalau memang tidak ada perbaikan nyata ya Hmm. oleh pemerintahan, bisa saja ada people power. Tapi begini, kalau lihat bisa saja ada people power, tetapi karena pengalaman people power 65, 98 itu kan bias elit. Bias elit 65 elitnya TNI Angkatan Darat dan Golkar kan. Selama reformasi elitnya adalah bervariasi. Ada elit yang terkait dengan asing yang sifatnya pro Barat, tapi 10 tahun terakhir ini elit yang terkait dengan katakanlah superpower baru, RRC gitu. Nah, jadi people power 65 juga bias, ini people power 98 juga bias. Jadi akhirnya publik juga, rakyat belum tentu segampang itu ya mengikuti gerakan masif ini. Akhirnya sama aja gitu ya pikiran. Akhirnya sama aja ya. Sehingga teori di Asia ini kan begini, kalau menurut saya ya, kalau mengikuti perubahan kan gini, teori revolusinya Iran itu kan memang people power banget itu. Ada yang komunistik ya, itu misalnya Lenin, Mao Zedong, ya sudah itu di luar frame kita lah. Tapi ada misalnya yang terjadi di Korea Selatan, itu menarik. Di Korea Selatan ini ada otoritarian Pak Chung Hee gitu, yang militeristik, yang otoriter, juga korup gitu ya. Kemudian ada pemerintahan transisi yang tetap itu jenderal militer, tapi kemudian membuka demokrasi, yaitu Cunduwan Notewu, yang akhirnya dengan dibukanya ruang kebebasan dan demokrasi, akhirnya Kim Yong Sam dan Kim Dae-jung yang mengkonkretkan demokratisasi itu dengan mengoreksi elitisme demokrasi itu yang korup tadi dan tidak yang membuat cebol itu, konglomerat itu menjadi terlalu berkuasa, dan akhirnya sistem politik maupun konglomerasi itu kan terkoreksi. Ada perbaikan nyata dalam sistem politik dan demokrasi maupun konglomerasi, sehingga itu kan dibuka oleh pengadilan. Sehingga sekarang Korea Selatan dengan pasca Kim Do-young itu menjadi negara yang lebih normal demokrasi gitu. Lebih normal demokrasi, walaupun berbeda ya demokrasi Asia dengan yang di Amerika maupun di Eropa. Maksud saya jangan-jangan di Indonesia juga lebih, jadi bukan people power, tapi ada elit yang memang pro demokrasi, tapi memperbaiki dari dalam. Dari dalam ya. Ya bisa aja. Misalnya salah satu contohnya Prabowo ya. Mungkin ya nggak tahu mungkin, saya. Ya, dari narasi kan ini kan analisis akademis dari saja. Narasi itu kan bisa terjadi kan. Iya ya. Artinya ya. Dan lagi pula people power di Indonesia ini kan tidak real seperti di Iran ya. Ini adalah gerakan mahasiswa aja ya. Iya. Kalau di Iran kan rakyat, ada Ayatullah Khomeini memang di Paris membuat wacana-wacana perbaikan, mengoreksi otoritarian Syahiran. Kemudian ada bazar. Jadi di sana bukan mahasiswa tapi bazar, pedagang-pedagang yang mempunyai independensi dan kekayaan yang lumayan gitu terhadap kekuasaan Syahiran. Kemudian ada intelektual, bahkan ada sebagian katakanlah militer gitu yang pro Ayatullah Khomeini, kemudian menyebarkan gagasan. Akhirnya setelah 4-5 tahun Khomeini datang kembali ke Teheran dan kemudian terjadi perubahan dan jatuhlah Syahiran. Itu sangat people power dan
dan mungkin belum ada contoh lain ya di era modern ini kayak Iran gitu. Ya itu cenderung revolusi sebenarnya. Iya, cenderung revolusi. Nah, Karena perubahan tatanan. selain Iran saya belum lihat misalnya yang kejadian di Mesir ya. Di Filipina. Mesir dulu. Mesir itu kan memang ada Mursi Ya. yang memimpin Ikhwanul Muslimin yang kemudian memenangkan pemilihan presiden. Tapi kemudian dia nggak berhasil karena agenda perbaikan ekonomi tidak dilakukan dulu. Akhirnya diambil alih kembali oleh Al-Sisi ya, yang sekarang berkuasa sampai sekarang. Itu notabene militer. Ada lagi tadi contoh Filipina ya. Filipina ini kan, nah ini karena dekat dengan kayak struktur sosial ekonomi politik kayak di Indonesia kan Marcos yang diktator otoritarian, kemudian dijatuhkan oleh Benigno Aquino. Berjalan terus, tapi terjadi pembusukan kan. Nah, sekarang kembali anaknya Marcos yang berkuasa dengan metode kayak pengerahan kayak ini pork barrel politik. Jadi dia membagikan pada masyarakat yang memang masih banyak kemiskinan, ya kebutuhan-kebutuhan kayak bansos gitu, terpilihlah Benigno Aquino. Tapi apakah anaknya bukan Benigno Aquino Marcos, ya, anaknya Marcos ini apakah nanti bongbong ini itu akan kalau dalam rencananya kemarin akan mengarah kepada kayak Marcos lagi, tapi ditentang oleh mantan presiden sebelumnya bahwa kalau itu dilakukan, jadi ini Filipina ini anomali nih. Apakah nanti demokrasi akan jalan kembali ataukah ada neo otoritarian? Jangan sampai terjadi di Indonesia gitu loh. Neo otoritarian yang menjauhkan rakyat dari kesejahteraan rakyat dan demokrasi. Jadi harapannya tentu saja Indonesia adalah ke depan bisa memperbaiki indeks demokrasi kembali di atas 0,7 gitu kan, kembali terbaik di Asia Tenggara, dan kemudian ini ada relasi dengan tingkat kesejahteraan yang makin membaik sehingga ketimpangan juga semakin bisa dikoreksi. Oleh karena itu pengelolaan APBN harus lebih rasional dan memberikan prioritas yang lebih proporsional ya antara investasi dengan ekonomi UMKM dan lain sebagainya, investor besar asing, nasional, dan UMKM. Ini selama ini kan jomplang prioritas seolah-olah hanya investor asing dan besar saja yang diberikan karpet merah, tetapi kemudian UMKM kan terlunta-lunta, termarginalisasi kan begitu. Ini yang kemudian indeks demokrasi itu saya punya perhitungan tentang material power index ya 2015 itu 650.000 kali ya menurut Jeffrey Winter, sekarang itu sudah 1.056.000 kali. Dan ini kemungkinan salah satu indeks material power index atau indeks oligarki yang paling buruk di dunia. Ini harus menjadi perhatian ya pemerintahan baru yang akan datang. Jadi harapan Kang Didin terhadap pemikiran ke depannya apa? Ya itu Indonesia masuk pada normal demokrasi. Makasih. Di mana ada check and balances, pers juga melakukan penyaluran kontrol kepada pemerintahan. Kita kembali menormalkan diri ya. Iya. Menormalkan diri seperti sebelumnya. Iya, relatif lah. Yang era reformasi katakanlah pernah agak lebih on the right track ya, ke arah demokrasi, sekaligus juga memperbaiki kesejahteraan. Walaupun di era reformasi menurut saya belum ada yang ideal. Jadi karena sekarang kita ditantang begitu keras ya, ada ancaman neo otoritarian, kemudian ketimbangan sangat buruk, kemudian pengelolaan APBN relatif kurang rasional gitu ya, dengan prioritas yang belum tentu menjadi prioritas yang terbaik ya untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Ini ada perbaikan ke semuanya. Mudah-mudahan presiden yang akan datang, pemerintah yang akan datang ini menyadari. Apalagi kritik bahwa keterpilihan ini kan ada masalah ya. Ya artinya ada background yang kurang enak lah ya. Ya kurang enak ya. Ada film Dirty Food, iya, macam-macam kan? ya. Itu. Yang itu diiyakan oleh masyarakat. Iya, oke. Saya kira kita cukupkan sekian sahabat, bahwa
Itulah apa yang dikatakan oleh Kang Didin tadi. Mudah-mudahan menjadi diskusi di antara kita semua. Dan jangan baperan ya untuk pembahasan ini. Tapi jadikan ini sebagai bahan untuk kita diskusi di dalam menghadapi Indonesia ke depan yang lebih bagus lagi. Sekian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Didin. Masih.